Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Rabu 26 Januari. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Timotius dan Titus Uskup. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan sehat, baik, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Santo Timotius dan Titus, telah Engkau limpahi semangat merasul yang tangguh. Semoga berkat doa dan teladan mereka berdua, kami mampu hidup benar dan saleh di dunia ini. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 4 ayat 1 sampai 20. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Pada suatu hari, Yesus mengajar di tepi danau Galilea. Maka datanglah orang yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia terpaksa naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu ada di darat di tepi danau itu. Dan Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dalam bentuk perumpamaan. Dalam ajarannya itu, Yesus berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga benih itu tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat." Dan Yesus bersabda lagi, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika Yesus sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid menanyakan arti perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, biar mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan sabda. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat sabda itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengarkan sabda, lalu datanglah iblis dan mengambil sabda yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar sabda itu dan segera menyimpannya dengan menerimanya dengan gembira. Tetapi sabda itu tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, mereka segera murtad.
dan yang lain yang ditaburkan di tengah semak duri, ialah mereka yang mendengar sabda itu, tetapi sabda itu lalu dihimpit oleh kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akal hal yang lain, sehingga sabda itu tidak berbuah. Dan sebaliknya, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut sabda itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat dan profisiat untuk saudara-saudara, paroki, gereja atau lembaga-lembaga yang pesta nama Santo Timotius dan Titus. Semoga semangat dan teladan hidup mereka selalu menginspirasi hidup dan karya pelayanan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, dua orang kudus yang kita peringati hari ini, Santo Timotius dan Titus, adalah rekan seperjalanan Rasul Paulus. Keduanya berasal dari keluarga kafir. Oleh pewartaan Santo Paulus, mereka bertobat dan menjadi pewarta yang tangguh, yang semangat dan berani. Timotius menjadi uskup di Efesus dan Titus uskup di Kreta. Paulus kagum akan kesetiaan Timotius dan ketekunan Titus dalam mewartakan Injil di tengah situasi yang tidak nyaman, tidak bersahabat pada zaman itu. Sungguh-sungguh jiwa merasul mereka melekat di dalam batinnya, sehingga pewartaan semakin cepat berkembang dan sampai kepada jemaat. Saudari-saudaraku yang terkasih, belajar setia dan bertekun dalam iman dan perbuatan adalah sebuah proses pembelajaran seumur hidup. Dalam sabda Tuhan hari ini, proses beriman itu digambarkan dalam perumpamaan yang sangat alami, seperti benih yang jatuh di tanah, lalu tertanam dan berjuang untuk bertumbuh dan berkembang. Kita semua juga mengalami proses jatuh bangun dalam beriman. Ada saatnya kita ini ragu-ragu, kita takut dan kurang percaya kepada Tuhan. Mungkin menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa kita bisa mengalami seperti itu? Itu semua karena kita terlalu berpusat pada kekuatan diri kita sendiri. Ada kalanya juga kita menjadi kecewa, putus asa dan marah saat merasa kurang mendapatkan perhatian dan pertolongan dari Tuhan. Namun, ada pula masa pencerahan dan pembaruan di mana kita bertobat, kembali percaya dan bersemangat dalam mencintai Tuhan dan sesama kita. Itulah proses perjalanan rohani kita untuk selalu kembali kepada Allah dan hidup sebagai anak-anaknya dalam kenyataan manusiawi setiap hari. Karena masih ada dan bahkan selalu ada banyak godaan dan tantangan-tantangan yang mesti kita hadapi. Maka kita semua diajak seturut teladan Santo Timotius dan Titus ini untuk kita mengobarkan karunia kasih Allah yang telah kita terima lewat pembaptisan kita itu, yaitu karunia Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Semoga dengan pertolongan rahmat Tuhan kita terus berolah diri menjadi tanah yang baik, tanah yang subur, yaitu menjadi orang yang damai dan membawa damai serta berbuah dalam kasih Tuhan. Kita bagai kelana menyusur cakrawala,
menuju langit suara. Di antar nyanyi enang dan hawa segar pulau yang indah di bibir samudra, kehidupan yang penuh hasrat dan semangat. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.